anak Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah, kita akan memuji Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan kepada setiap kami, atas hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kau masih memberikan setiap kami kesempatan untuk datang di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita. Apapun Tuhan yang terjadi saat ini, biarkanlah setiap kami tetap setia. Karena kami yakin dan percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami Tuhan. Biarkanlah kerajaan Tuhan hadir di gereja ini seperti di surga. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, ku tetap cinta, tetap cinta. Tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia,
mata dipanggil berdiri, katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau tetap setia pada janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini persembahan kami Tuhan, seluruh hidup kami, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yesus, kami mau tetap setia, kami mau tetap setia pada janji Tuhan, pada janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami tetap bersyukur, kami mau tetap bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang peduli, yang sanggup menolong kami, yang sanggup pulihkan kami. Kami berserah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Yesus. Memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih setiap-Mu Tuhan. Haleluya. Mungkin saat ini Tuhan, kami dihadapkan pada masalah-masalah yang kami mungkin tidak mampu. Kuatkan setiap kami Tuhan.
sampai buat kami Tuhan menjauh dari Engkau. Kami ingin tetap mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan yang kami miliki, atas waktu yang Tuhan beri, atas keluarga kami, atas teman-teman kami. Biarkanlah kami bisa saling menguatkan. Saat kami berkata tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini persembahan kami Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah sukacita Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menyambut Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Habis-habisnya kasih setiamu, Kau berikan ku hidup yang baru. Kau yang ubahkan semua ratamu, kini ku bebas karena cintamu. Habis-habisnya kasih setiamu, Kau berikan ku hidup yang baru. Kau yang ubahkan semua ratamu, kini ku bebaskan
kasih-Mu, menari bersorak tinggikannya. Hidupku selalu kan menyembah-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Ku kan bernyanyi bersuka karena kasih-Mu, menari bersorak tinggikannya. Hidupku selalu kan menyembah-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Yesus Kau sukacitaku. Yesus Kau sukacitaku. Yesus Kau sukacitaku. Haleluya, berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Mari berikan lambaian kanan kiri belakang kita. Katakan ada kuasa dalam nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan namanya Tuhanku, menara yang
hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Sungguh jamahan-Mu sangat berarti atas setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka setiap hati kami untuk menerima sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu Tuhan untuk berbicara atas setiap kami. Kami yang ada di tempat ini Tuhan ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Tidak ada yang kami andalkan di dunia ini selain daripada Engkau Tuhan. Karena sebagaimana firman-Mu, setiap orang yang bersandar kepadamu, yang menjadikan Engkau sebagai gunung batu, kota perlindungan, tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini.
Makasih untuk kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami sehingga pada hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami telah menaikkan segala penyembahan kami. Sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu lah yang memberkati hidup kami, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan duduk, shalom. Haleluya. Bapak Ibu, saudara terkasih, tidak ada satu orang pun yang senang dengan ujian. Dari anak TK, anak SD ujian, SMP, SMA, bahkan orang kuliah juga ada ujian. Gak ada yang senang kalau lagi ujian. Bahkan beberapa mahasiswa saya sebelum dilakukan ujian, telepon saya. Karena untuk ujian akhir seperti tesis misalnya, kan sudah keluar, oh nanti pengujinya ini. Dan saya dikenal orang yang strict dengan metodologi penelitian. Jadi dia telepon saya. Stres berat mau ujian. Kakak saya dulu waktu dia sekolah, setiap kali mau ujian perutnya sakit. Asam lambungnya naik terus. Setiap kali mau ujian. Gak ada orang yang senang ujian. Makanya ketika menghadapi ujian, ketika kita sekolah dulu kan, wah sibuk kita dengan bahan-bahan, bahkan ada yang sampai gak tidur. Karena ujian. Dalam hidup juga begitu, sama aja. Tidak ada orang yang suka ujian. Dan ketika ujian kehidupan ini berlangsung, pasti kita stres. Pasti stres, susah tidur, dan lain sebagainya. Itulah yang memang terjadi. Tetapi yang harus berbeda adalah setiap anak Tuhan, setiap kali kita menghadapi ujian, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Jangan pernah menghadapi ujian dengan hati yang bersungut-sungut. Bapak Ibu tahu sungut? Kayak ikan lele itu loh, sungut itu. Ya kalau Bapak dan Ibu suka yang bersungut-sungut, nah muka Bapak Ibu ya lihat aja ikan lele. Begitu sungut. Setiap anak Tuhan ketika kita menghadapi ujian, hadapilah dengan sukacita. Bagaimana bisa? Firman Tuhan berkata demikian, betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. Dan tidak ada suatu apapun, ya dalam Alkitab kita berkata tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kasih Kristus yang hebat itu dari kita. Artinya apa? Tidak ada ujian, tidak ada pencobaan, tidak ada masalah sekalipun sebesar apapun itu yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Mengapa kita bersuka cita ketika kita menghadapi ujian? Mengapa kita harus tetap bersyukur? Nah, ini yang sering orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, sesungguhnya pada saat itu tuntunan Tuhan tetap ada bagi saudara dan saya. Dia tetap menuntun kita. Ketika kita berada di tengah-tengah gelombang kehidupan, Dia ada di situ. Dia Allah yang menyertai. Natal kemarin kita mendapatkan tema Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Dia menyertai. Dia menuntun kita.
tangannya tidak pernah melepaskan hidup saudara dan saya. Inilah yang orang seringkali tidak menyadari. Sehingga ketika dia menghadapi ujian, ketika menghadapi pencobaan, sulit sekali bersyukur. Karena dia tidak bisa melihat adanya tuntunan Tuhan ketika dia berada di masa-masa yang sukar dalam hidupnya. Karena dia tidak bisa melihat, mata rohaninya tertutup. Akibatnya selalu aja menggerutu, selalu protes, selalu khawatir, selalu cemas. Selama pandemi ini siapa yang tidak cemas, terutama masalah ekonomi. Semua cemas. Orang yang punya pekerjaan pun cemas, harap-harap cemas. Jangan-jangan kalau saya malas sedikit nanti di PHK. Semua orang cemas, pengusaha apalagi lebih cemas. Gimana bisa bayar pegawai? Semua cemas, gereja pun cemas. Bagaimana kegiatan gereja bisa berjalan terus? Bisa menguatkan iman, bisa tetap melakukan tugas dan panggilan. Semua cemas. Namun Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus. Sekali lagi saya tegaskan, di masa-masa sukar sekalipun, di situ ada tuntunan Tuhan. Di situ ada tuntunan Tuhan. Waktu ibadah tutup tahun kemarin, ada hampir semua jemaat kita yang ada di Kepanjen bersaksi mereka justru melihat banyak berkat yang mereka terima. Satu-satu dia bersaksi. Mereka mengalami berkat. Ada yang bilang, wah di masa sukar seperti ini ketika dunia kesulitan kami justru berkelimpahan. Saya juga heran kok bisa begitu. Mereka bersaksi. Kuncinya satu, karena mereka tetap bersuka cita sekalipun menghadapi ujian. Sekalipun menghadapi pencobaan, seberat apapun masalah, mereka tetap bisa bersyukur. Mengapa mereka bisa bersyukur? Karena mereka tetap bisa melihat, sekalipun mereka di masa-masa yang sulit, mereka tetap merasakan dan melihat adanya tuntunan Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus yang hebat itu dari kita. Baik kesesakan, penganiayaan, kelaparan, pedang ataupun bahaya. Bahkan tiada kuasa apapun baik yang di atas maupun yang di bawah. Dan tiada satu makhluk pun yang dapat memisahkan kasih Allah kepada kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow, inilah kenyataannya. Mungkin akibat pandemi ini ada yang mungkin harus kehilangan pekerjaan. Omset perusahaannya menurun drastis. Tidak tahu lagi kemana harus minta tolong karena keadaan dunia sekarang seperti ini. Apalagi mulai besok akan dimulai PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri menghabiskan waktu bulan kemarin. Sebelum masuk sibuk-sibuk Natal, kami nginep di hotel. Hotel bintang 5, tahu Bapak Ibu berapa harga kamarnya? Hotel bintang 5. Kami menginap satu malamnya cuma 480.000. Hotel bintang 5. Ya buru-buru saya booking. Kapan lagi? Saya ngobrol-ngobrol di situ. Ya karena sepi Pak. Sepi. Sedangkan hotel tetap harus buka. Biaya listrik berapa? Ini berapa? Saya tidak tahu apa yang menjadi dampak dari pandemi terhadap hidup saudara. Tapi satu hal yang saya tahu dan yang harus kita percaya. Sesulit apapun hidupmu, percayalah ada tuntunan Tuhan di dalam hidupmu. Dia tidak pernah sekalipun melepaskan engkau. Dia tidak pernah sekalipun membiarkan engkau. Sebab dia Allah Immanuel.
kasihnya setia sekalipun engkau sering tidak setia. Dia selalu ada bagimu sekalipun engkau jarang bertemu dengannya. Dia Allah yang setia. Mari kita melihat segala kesulitan, segala pergumulan ini jangan hanya dengan kacamata fisik kita. Lihatlah dengan kacamata rohani. Bahwa segala kesulitan, ujian, pencobaan pasti ada maksud Tuhan yang baik. Pasti ada maksud yang baik. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, tapi sudah sekian lama saya berdoa. Tapi tidak ada juga jawaban. Tuhan sepertinya telah meninggalkan saya. No, engkau yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara yang mulai melupakan dia dan mencari jalan keluar sendiri. Demikian juga dengan keadaan bangsa ini. Bangsa ini juga terus protes semua orang. Orang-orang di luar sana semuanya pada berontak, protes begini begitu ketika akan dilaksanakan PKM. Kenapa? Karena mereka hanya melihat pakai mata fisik mereka, tidak melihat dari mata rohani. Persis seperti ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir. Mereka hanya melihat fakta di depan mata tanpa mengerti apa maksud Tuhan. Mereka tidak membuka mata rohaninya. Oleh karena itu mari kita melihat firman Tuhan tentang tuntunan Tuhan di masa yang sukar yang dialami oleh bangsa Israel agar iman saudara dan saya tetap teguh. Sekalipun mungkin belum ada tanda-tanda masa sukar ini akan berhenti. Sekalipun mungkin belum ada tanda-tanda doamu akan terjawab. Malah makin parah. Nah, bicara tentang makin parah. Saya sedang bergumul, bukan bergumul dalam arti secara pribadi, tapi saya sedang menggali tentang masa sukar yang dihadapi oleh kota ataupun bangsa. Yang membuat saya merenung begini. Tuhan, kayaknya dari Indonesia merdeka, setiap gereja, bahkan mungkin setiap persekutuan, setiap orang pasti mendoakan bangsa dan negara ya. Itu kan sudah kewajiban kayaknya ada di dalam doa syafaat. Tapi kok kayaknya gak makin baik ya. Kok gak makin baik ya. Ya saya mulai berpikir, saya mulai mencari-cari, pernahkah Tuhan Yesus mendoakan Kaisar Romawi? Pikir-pikir, pernahkah Paulus mendoakan Kaisar Romawi? Tapi nanti satu ketika, kalau ada waktu kita akan bahas tentang apa yang dimaksud, usahakanlah kesejahteraan kota dan doakanlah kota itu. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan Yesus gak pernah doain Kaisar Romawi? Pernah ketemu ayatnya? Gak pernah tuh, saya juga gak pernah. Nah tapi nanti kita akan bahas lain kali. Tapi pada pagi hari ini saya rindu kita semua dapat melihat bahwa di masa-masa sukar yang sedang kita alami saat ini ada tuntunan Tuhan. Dan bagaimana saudara dan saya dapat menerima tuntunan, itu yang paling penting. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup dalam tuntunan Tuhan saat kita berada di masa-masa yang sukar. Mari saya undang kita semua membuka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 6. Ayat 1 sampai ayat 6. Nah, kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gideon diangkat menjadi hakim. Saya akan membacakannya untuk kita semua, dan saya meminta agar jemaat yang hadir ataupun yang menyaksikan ibadah ini secara online dapat ikut membaca firman Tuhan ini.
Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kitab Hakim-Hakim ini merupakan firman Tuhan yang mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh seorang hakim. Ya, jadi bukan dipimpin oleh raja, presiden ataupun perdana menteri, tapi dipimpin oleh seorang hakim. Kenapa dipimpin oleh seorang hakim? Karena inilah bentuk negara yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Ya. Hakim itu merupakan wakilnya Allah untuk memimpin umatnya. Nah, jadi atau dengan bahasa teologinya, negara yang berbentuk bukan republik, bukan liberal, bukan demokrat, bukan negara demokrasi, tetapi negara teokrasi, negara yang dipimpin oleh Allah. Namun nantinya bentuk negara yang sudah dirancangkan oleh Tuhan yang baik ini diprotes oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka melihat negara-negara lain, bangsa-bangsa lain dipimpin oleh seorang raja. Jadi mereka ngotot. Kita gak mau hakim lah, kita maunya raja. Hingga singkat cerita nanti kita tahu raja pertama adalah Saul. Rancangan Tuhan yang baik ditolak oleh bangsa Israel. Dan akhirnya nanti kan kita tahu akhir cerita dari bangsa Israel ini seperti apa. Hanya karena mereka menolak dipimpin oleh Tuhan. Padahal Tuhan punya rancangan yang indah untuk mereka. Nah, singkat cerita, kita kembali ke kitab Hakim-Hakim. Setelah masa Deborah waktu itu adalah seorang hakim perempuan. Dia bertempur dengan orang-orang Kanaan. Setelah Deborah meninggal, mangkat gitu ya. Bangsa Israel nggak punya hakim yang memimpin. Karena hakim itu, seorang hakim fungsinya adalah sebagai yudikatif, sebagai legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dia yang buat aturan berdasarkan hikmat Tuhan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Dia juga eksekutif. Legislatifnya adalah kepala-kepala suku dari ke-12 suku Israel. Ketua puak-puak, tua-tua Israel, itulah legislatifnya, legislatornya. Nah, ketika tidak ada hakim, ayat pertama dari bacaan kita berkata orang Israel melakukan apa yang jahat. Kenapa mereka melakukan yang jahat ketika seorang hakim tidak ada? Karena tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menegur. Berbahagialah saudara dan saya ketika kita punya pemimpin. Bersyukur seperti apapun pemimpin kita. Karena dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membimbing saudara, menuntun saudara, menjauhkan saudara dari kecelakaan.
Mereka yang bertanggung jawab. Makanya beban seorang pemimpin itu tidak mudah. Nah, ketika mereka kehilangan seorang pemimpin, mereka melakukan apa yang jahat. Kenapa mereka melakukan apa yang jahat? Karena mereka melihat bangsa-bangsa lain yang hidupnya tidak seketat hukum Taurat. Mereka nggak punya hukum Taurat, hidupnya fun-fun aja. Bisa melakukan apapun sesuka mereka. Jadilah bangsa ini liar. Dan karena mereka hidupnya liar, jauh dari firman Tuhan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Allah mendatangkan hukuman. Caranya adalah dengan memakai orang Midian untuk menindas bangsa Israel. Dengan kata lain, hukuman atau kesulitan, kesukaran yang dihadapi oleh bangsa Israel sesungguhnya adalah tuntunan Tuhan bagi mereka agar mereka kembali kepada Tuhan. Rancangan Tuhan indah bagi saudara dan saya. Amin. Rancangan Tuhan indah. Tapi seringkali yang menjadi penghalang rancangan indah Tuhan untuk saudara dan saya, untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk usaha saudara, penghalangnya adalah dosa. Dosalah yang menghalangi rancangan Tuhan itu. Tuhan punya rancangan yang baik untuk bangsa Israel. Tapi karena dosa, rancangan Allah terhadap mereka akhirnya tertunda. Bukan dibatalkan. Rancangan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Ya. Sekalipun oleh dosa, tidak bisa dibatalkan. Karena Dia Allah yang kekal. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Apapun yang terjadi tidak bisa berubah, tapi bisa tertunda. Bisa tertunda. Rancangan Tuhan yang baik atas mereka tertunda. Karena orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudara terkasih, dalam kesulitan yang sedang kau hadapi saat ini. Betul dunia saat ini sedang menghadapi kesulitan, tapi saya tidak percaya orang Kristen tidak dipelihara oleh Tuhan. Mungkin saat ini kau tidak bisa menikmati segala kelimpahan kenyamanan seperti dulu, tetapi satu hal yang saya percaya, pasti Tuhan tetap memelihara hidupmu. Berasmu gak akan kurang. Itu yang saya percaya. Dia Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi saat terjadi itu tidak saudara terima. Mari jangan protes. Seringkali orang ketika menghadapi masalah, keadaan sulit, keadaan sukar, betul-betul terpuruk, bukannya mengoreksi diri, tetapi justru menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam. Wah ini salah si ini, wah salah ini begini. Mari kita koreksi diri. Kenapa ya Tuhan? Rancangan Tuhan, Yeremia 29 itu kan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Kalau orang gak punya beras, apakah itu rancangan damai sejahtera? Kalau kita gak bisa makan, apakah itu rancangan sukacita? Kalau gitu mana Tuhan? Jangan menyalahkan, tapi koreksi dirimu. Evaluasi hidupmu. Evaluasi kerohanianmu. Saya ini sudah benar belum di hadapan Tuhan ya? Akibat bangsa Israel melakukan apa yang jahat. Ayat ke-6 berkata, hidup mereka sangat melarat. Waduh, sangat melarat. Ada yang di sini sangat melarat? Saya nggak bisa membayangkan, ini umat Allah loh. Ini umat Tuhan loh. Bangsa pilihan loh. Kok bisa keadaannya sangat melarat? Sama seperti ketidakpercayaan kita ketika kita melihat ada seorang pelayan Tuhan hidupnya sangat melarat.
Sangat melarat artinya dia nggak bisa makan. Nggak bisa makan sama sekali. Bangsa Israel bukannya tidak bekerja. Lihat ayat 3. Setiap orang Israel selesai menabur. Artinya mereka tuh kerja, mereka berusaha. Tapi hasilnya nggak ada. Sehingga keadaannya sangat melarat. Mungkin kau sudah kerja bertahun-tahun, mana hasilnya kok nggak ada. Sehingga kehidupanmu tetap aja seperti itu. Sehingga janji Tuhan hidupmu terus naik tidak pernah terjadi. Engkau menjadi kepala, boro-boro jadi kepala, jadi cekiar yang ada. Mari koreksi, jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan. Stop beralasan. Orang kan suka blaming. Stop blaming. Tapi mulai koreksi, evaluasi. Hidup saya gimana ya di hadapan Tuhan? Kok Tuhan biarkan seperti ini? Saya sudah kerja, sudah usaha. Persis seperti orang Israel. Mereka sudah berusaha menabur. Orang menabur itu kan dia harus gali tanah dulu. Diolah dulu itu tanah sampai subur, baru dia menabur. Dia sirami, tapi ketika masa menuai, dia ambil orang. Engkau sudah capek-capek kerja. Pagi ketemu pagi. Sampai anak istri gak pernah kau perhatikan. Tapi hasilnya gak pernah kau terima. Evaluasi dirimu. Jangan kau protes. Karena kesukaran, kesulitan yang sedang saudara hadapi. Itu adalah tuntunan Tuhan supaya saudara bertobat. Ada yang salah dalam hidupmu di hadapan Tuhan. Karena itu hal pertama saudara-saudara terkasih. Kalau saudara ingin menerima tuntunan Tuhan di masa sukar. Hal yang pertama, bertobat. Bilang kiri kanan, kamu tobat. Gak apa-apa, sesama pendosa saling mengingatkan kan. Bertobat. Jangan tobat, tapi kumat. Tapi jadilah tomat sejati. Tobat sebelum kiamat. Jadi tomat sejati. Tobat sebelum kiamat. Hari Jumat pagi. Ya, hari Jumat kita Kingdom Training di gereja Kepanjen. Pagi saya dapat kabar. Salah seorang tukang yang kami pakai untuk menyiapkan gereja di Kepanjen, mati ditabrak di Pandaan, naik sepeda motor. Orangnya fit. Waktu dia kerja itu dia beberapa kali pengen ikut ibadah. Pengen gitu. Tapi setiap kali dijemput, belum siap lah, apalah. Tapi pengen, berkali-kali dia ngomong pengen. Bahkan dia suruh anaknya ikut ibadah tutup tahun bersama dengan kita. Kita di sana ada ibadah tutup tahun karena tidak seketat di Malang. Berapa kali dianya pengen ikut gitu loh. Nggak hari Jumat kemarin dia naik sepeda motor menghindari lubang. Dia loncat ke jalur sebelah. Saat bersamaan ada kontainer. Jadi mayatnya itu datang dalam keadaan dipeti, tidak boleh dibuka karena hancur. Ketika Kingdom Training dan saat ini juga saya akan mengatakan hal yang sama. Ketika Tuhan menggerakkan saudara bertobat, segera tobat. Kita nggak pernah tahu kapan hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Saat Tuhan menggerakkan hatimu, segera lakukan. Segera lakukan. Selama 1 tahun ini saya sudah mendapat berita 5 orang pendeta mati di mimbar. Jangan doain saya Bapak Ibu. Nanti karena ada 5 orang
Mati di mimbar. Kita nggak pernah tahu. Kemarin mereka orang yang, wah kita bebas dari corona. Ayo kita pergi ke Pontianak. Jatuh pesawatnya. Ya kan? Siapa yang tahu? Tobat. Itulah kunci saudara bisa keluar dari kesulitanmu. Matius 3 ayat yang ke-8 berkata apa? Matius 3 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Coba lihat yang ayat yang ke-10-nya. Kemarin kita sudah senang, wes Tuhan Yesus lahir untuk saya. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Dia menebus segala dosa kesalahan kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Amin. Tapi jangan lupa, ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang. Ketika kita menyambut kelahirannya dengan sukacita. Jangan lupa ada satu pesan yang Yohanes Pembaptis katakan. Dia berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah. Buah apa Bapak Ibu tadi ayat 8? Buah pertobatan yang baik. Artinya gak asal-asalan. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yesus datang. Tuhan Yesus terlahir ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Yes, betul. Tapi jangan lupa. Dia datang juga untuk menyeleksi. Menyeleksi. Ayat 12 bisa tolong tampilkan. Kalimat berikutnya dia berkata, alat penampi sudah di tangannya. Saat ini dia sedang menyaring secara ketat siapa umatnya. Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Alat penampi sudah di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pengirikannya, yaitu gerejanya. Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakar. Dalam api yang tidak terpadamkan. Ini salah satu paradoks dari orang merayakan Natal dengan sukacita. Padahal sesungguhnya dia datang juga untuk menyaring ketat umatnya. Tobat Bapak Ibu. Tobat. Tanggalkan manusia lamamu. Minggu lalu Pak Gembala mengingatkan kita. Tanggalkan manusia lamamu. Tanggalkan manusia 2020-mu. Jadilah manusia baru di dalam Kristus tahun 2021. Ubah cara pandangmu. Jika engkau selalu mengeluh saat berada di tengah kesulitan. Ubah cara pandangmu. Oh iya, kesulitan ini. Ujian ini adalah tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk apa? Untuk saya merenung sebentar. Mengevaluasi diri, hidup saya sudah benar atau tidak. Situasi COVID yang bikin susah ini adalah momen di mana saudara bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Atau bahkan mungkin ketika saudara akibat pandemi ini harus kehilangan banyak hal. Itu adalah momen saudara diizinkan Tuhan mundur satu langkah. Supaya nanti saudara bisa maju 10 langkah. Katakan amin. Ini adalah momennya. Oleh karena itu tobat. Kesulitan ini adalah momen saudara berdiam diri atau Tuhan izinkan mundur supaya bisa maju 10 langkah. Saudara pernah, kalau kita dulu mau lompat jauh, ada orang lompat langsung begini lompat. Enggak ada, dia harus ambil ancang-ancang mundur, ya enggak? Mundur, baru dia lompat. Tuhan sedang menuntun saudara. Lihatlah kesulitan ini dari kacamata rohani. Tuhan sedang menuntun saudara. Atau ketika usahamu tidak juga berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Tetaplah tekun. Ujian itu mendatangkan ketekunan.
Karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk bisa melesat seperti burung Raja Wali. Hal yang kedua yang perlu saudara dan saya lakukan untuk dapat menerima tuntunan Tuhan adalah di ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Atau di ayat 6 yang terakhir dikatakan, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Hal yang kedua agar kita menerima tuntunan Tuhan adalah berseru kepada Allah. Hal yang pertama tadi Tuhan katakan bertobat. Tahu tobat? Apa itu tobat? Saya pernah ilustrasikan ini. Ini jalan Tuhan, ini jalan setan. Kan orang senangnya jalan setan tapi minta berkat Tuhan, kan gitu. Hidup suka-sukanya tapi mintanya berkat Tuhan, kan sukanya begitu orang. Itu artinya saudara mungkin saudara tidak melakukan yang jahat. Saudara tidak jahatin orang, tidak rugiin orang, tapi saudara tidak mengikuti kehendak Tuhan, itu pun juga saudara salah. Dia ikut jalan ke sini. Tobat itu bukan hanya berbalik. Kalau baru cuma berbalik, itu cuti dosanya. Cuti dulu. Bertobat itu berbalik, kemudian kau melangkah kembali ke titik nol, melangkah menuju jalannya Tuhan. Dan supaya kuat engkau harus berseru kepada Tuhan. Engkau harus minta tolong sama Tuhan. Karena Dia yang mengizinkan ujian ini, Dia yang mengizinkan masa-masa sukar ini, maka Dia jugalah yang sanggup mengangkat engkau naik. Hanya Dia yang sanggup menolong saudara ketika Dia izinkan kesulitan ini terjadi. Bangsa Israel sudah kerja menabur, tapi kok gak ada hasilnya. Bahkan mereka harus ngumpet di daerah pegunungan, di gua-gua. Dan saya percaya ketika mereka dikejar-kejar orang Midian, ada satu pergumulan yang saya percaya yang mereka gumulkan. Saya percaya mereka mulai bergumul, Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu baca terus, itulah ungkapan Gideon. Katanya kami umatmu, katanya ini tanah perjanjian. Kok begini? Dulu zamannya Musa, zamannya Yosua, mereka bergumul, bisa enggak ya kita menduduki tanah Kanaan? Tetapi di masa hakim-hakim, pergumulan mereka bukan lagi bisakah kita menduduki tanah Kanaan, tetapi bisakah kita hidup di tanah Kanaan? Kita sudah memasuki tahun 2021. Ya, Tuhan menyertai. Mungkin kita berdoa, bisa enggak ya kita menikmati tahun yang baru? Yes, Tuhan sudah bawa engkau masuk tahun yang baru. Tapi sekarang kan orang bergumul, bisa enggak ya saya menjalani 300 berapa hari lagi? Selama 1 tahun ini. Bisa enggak ya saya makan besok? Bagaimana dengan nasib saya minggu depan? Bisa enggak ya bulan depan nanti? Kalau kayak Mas Hendro, bisa enggak ya saya bayar pegawai? Kan gitu ya Mas ya, kita juga stresnya begitu. Yang pengusaha-pengusaha, waduh bisa bayar enggak ya? Pegawai kan enak aja, pokoknya saya masuk kerja, wes gaji selesai. Pengusaha kan bingung, gimana bisa bayar? Gembala bingung, bagaimana nih jemaat supaya bisa terus beribadah? Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Bagaimana dulu Pak Gembala pernah saksikan, yang terus di otak saya ketika saya menghadapi masalah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perkatakan itu. Pak Gembala men-sharingkan kesaksian seseorang ya Pak ya. Dia punya pergumulan. Perkatakan itu. Kemarin ya saya berpikir cara Tuhan bisa memberkati kami harus begini Tuhan. Tapi kemudian Tuhan mencuci kembali iman kita, kerohanian kita, hati kita. Bahwa hidup ini kita hanya bisa bergantung pada Tuhan. Saya melayani waktu awal tahun, melayani sebuah komunitas. Selesai pelayanan saya dikasih 3M. Makasih Pak, makasih. Gitu.
Dan seorang istri kan saya selesai pelayanan disambut dengan sukacita kan. Dapat berapa? 3M. Wih, kaget. Makasih Pak, makasih. Jadi saya tadinya menyambut sukacita, ngelengos lagi deh. Tapi tahu Bapak Ibu, salah seorang jemaatnya, kemarin pagi, Pak saya ada transfer untuk Bapak. Wih saya bilang, pas lagi saya lagi ngantar istri ke pasar, kok bisa pas ya? Pas juga, waktu masuk dia ngebaca gitu. Kamu dapat duit kata gitu. Wah ini. Dia bilang siapa yang dapat duit? Tuhan gak pernah lalai memberkati hidupmu. Asal engkau juga tidak lalai sama dia. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Amin. Hal yang ketiga saudara kasih supaya saudara bisa menerima tuntunan Tuhan. Hal yang ketiga adalah kuatkan hati untuk tetap percaya. Coba kita lihat di ayat yang ke-8. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang akan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan seterusnya. Tuhan menyampaikan kembali pekerjaan-pekerjaannya, perbuatan tangannya terhadap bangsa Israel di masa lalu. Kenapa Tuhan perlu mengingatkan orang Israel tentang masa lalu? Orang Israel sedang berseru, Tuhan kami sedang diserang terus, kami ditindas oleh orang Midian. Tapi jawaban Tuhan apa? Akulah Allah yang telah membebaskan nenek moyangmu dari bangsa Israel. Ya udah deh Tuhan, saya ini punya masalah sekarang. Kan seperti gak nyambung kan? Mereka minta dibebaskan oleh orang Midian, Tuhan jawabnya malah ngomongin yang lain, yang dulu-dulu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya dan juga bangsa Israel. Tetap percaya. Kalau dulu aku bisa melakukan hal-hal yang hebat. Kalau dulu aku menolongmu, maka aku Allah yang sama yang juga akan dapat menolongmu. Jika dulu aku bisa membebaskanmu, aku sekarang juga bisa membebaskanmu. Dan di ayat yang ke-10 Tuhan dengan jelas mengatakan persoalannya bukan aku tidak mau, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mari kita kuatkan hati kita untuk tetap percaya sama Tuhan ketika kita berada di masa-masa sukar ini. Jangan engkau goyah, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Hanya karena satu masalah, kesulitan saat ini, kemudian kau melupakan berkat-berkat Tuhan semuanya. Ingat, saudara bisa bangun di pagi hari, itu saja sudah mujizat. Ada satu lagu pujian yang saya ingat dari Kidung Jemaat. Ini waktu saya duduk pelayanan di gereja-gereja lama itu. Berkat Tuhan mari hitunglah, ku kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hitunglah. Lebih banyak berkat Tuhan daripada pergumulan saudara. Daripada ujian yang Tuhan izinkan. Dan sekalipun kau diizinkan Tuhan menghadapi masalah, Dia menuntun dengan tetap memberkati hidupmu, menolong engkau, mencukupkan kebutuhanmu. Masa engkau lupa? Jangan kurang ajar sama Tuhan. Ya? Tetap kuatkan hati kita untuk tetap percaya. Amin. Yang keempat, perhatikan firman Tuhan. Ini yang dikatakan di ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman. Jadi sekali lagi bukan karena Tuhan tidak bertindak menolong umatnya. Tapi umatnya yang memberontak dengan tidak melakukan firman-Nya. Amsal 16 ayat 20 berkata apa? Amsal 16 ayat 20 berkata, siapa yang memperhatikan firman. Memperhatikan itu bukan hanya membaca, tapi juga melakukan.
Tidak ada berkat bagi orang yang hanya membaca. Berkat itu kalau saudara melakukan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kalimat selanjutnya, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian saudara bukan memikirkan bagaimana Tuhan melepaskan saudara dari persoalanmu, dari kesulitanmu. Itu bagian Tuhan. Bagian saudara perhatikan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kita seringkali memusingkan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tuhan, saya punya pergumulan ini, saya harus bayar ini, itu. Sedangkan saya nggak punya pekerjaan, gimana nih Tuhan? Nggak ada omset yang masuk, nggak ada klien. Kita pusingkan bagaimana cara Tuhan bisa menolong kita. Bahkan kita mengambil jalan pintas nih Tuhan. Kita sogok kiri kanan untuk mempermudah janji Tuhan terjadi. Kan gitu. Kesannya Tuhan butuh pertolongan saudara sehingga saudara harus sogok kiri kanan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bagian saudara hanya lakukan firman Tuhan itu saja. Lakukan saja firman Tuhan. Cara dia bagaimana bisa memberikan jawaban itu terserah Tuhan. Kakak saya yang nomor 2 yang sedang giat-giatnya pelayanan. Bulan kemarin diizinkan Tuhan ada tumor di rahimnya. Belum tahu sih tumornya ganas atau tidak, sudah menyebar atau tidak menjadi kanker atau enggak, belum tahu. Karena masih menunggu hasilnya. Dalam hari-hari ke depan ini dia akan tahu hasilnya. Dia dioperasi tanggal 24 malam. Lagi tinggi-tingginya dia pelayanan, lagi semangat-semangatnya. Tiba-tiba Tuhan izinkan, blak. Dan dia dokter. Kakak saya ini dokter. Langsung dia dengan analisa dokter, wah ini harus gini. Sambil nangis-nangis dia juga telepon saya bilang, bagianmu bukanlah memikirkan apa itu penyakitmu. Bagianmu bukan memikirkan bagaimana Tuhan bisa mengangkat penyakitmu. Bagianmu adalah percaya sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, satu-satunya obat surgawi. Obat dari Tuhan bagi setiap orang yang sedang sakit. Hati yang gembira. Makin nangis dia. Setiap hari saya doakan. Tetap percaya. Saya memang tidak akan pernah merasakan tumor di rahim saya. Karena saya nggak punya rahim. Tapi pada intinya saya juga pernah menghadapi masalah. Saya pernah menghadapi kesulitan. Bagian saya dalam melakukan firman Tuhan. Berapa kali gak bisa beli bensin buat mobil pakai motor, gak masalah, Tuhan kasih motor kok. Ketika saya melakukan panggilan saya, Tuhan berkati. Bagian saudara dan saya lakukan firman Tuhan, amin. Itulah yang harus kita terus perhatikan dalam hidup ini. Supaya saudara dituntunnya keluar dari masa-masa yang sukar. Dan yang terakhir yang harus saudara dan saya lakukan. Dan ini memang bangsa Israel kerjakan. Sehingga mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari kesulitan. Apa itu? Yang mereka lakukan adalah menaati pemimpin rohani mereka, yaitu Gideon. Kisah ini kalau saudara teruskan, ketika mereka mulai berseru pada Tuhan, mulai melakukan firman Tuhan, mulai hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan mengutus seorang yang bernama Gideon untuk menjadi hakim. Dan Gideonlah yang memimpin bangsa Israel untuk dapat mengalahkan orang-orang Midian. Dengan cara apa? Dengan cara 300 orang. 300 orang yang tadinya ketakutan, yang tadinya khawatir, kurang makan, kan tidak ada makan mereka. Gideon sendiri ketika dia mengirik gandum, dia pun sembunyi kok, diam-diam. Dia pun mentalnya juga takut dengan orang Midian. Tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi pemimpin rohani. Dan dia memimpin bangsa Israel untuk dapat mengalahkan, mengusir orang-orang Midian. Ini yang saudara harus perhatikan. Taati pemimpin rohanimu. Bagi kita yang berjemaat di Kairos, pemimpin rohani kita adalah Pak Gembala.
Taati, karena kepadanya lah Tuhan telah memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar, Bapak dan Ibu Gembala, untuk menuntun kita. Dengan urapan Tuhan, hikmat Tuhan. Dia adalah perpanjangan lidah Tuhan untuk membawa saudara keluar dari kesulitan. Taati pemimpin rohani. Saya tidak pernah melihat orang yang bisa berhasil karena tidak taat sama pemimpin rohani. Makanya jangan pernah merasa sungkan untuk curhat sama Pak Gembala. Saya sering curhat sama Pak Gembala. Ada apa? Saya telepon Pak Gembala, Pak. Saya telepon aja gini. Pak ada gini, Pak ada gini. Karena dia gembala. Masalah Pak Gembala suka nggak suka kan urusan Pak Gembala. Saya bilang, yang penting saya sudah curhat. Dia pemimpin rohani saya menempatkan apa maunya Pak Gembala. Oh gini, oke, saya lakuin. Taati pemimpin rohanimu. Karena dialah orang yang diurapi Tuhan. Inilah kelima hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga mereka bisa dituntun Tuhan dari masa-masa sukar. Mereka bisa keluar menjadi pemenang. Yaitu yang pertama, mereka bertobat. Kedua, mereka berseru kepada Allah. Yang ketiga, mereka menguatkan hati untuk tetap percaya, tetap percaya. Mereka hancurkan mesbah Baal. Mereka mau kembali kepada Tuhan. Menguatkan hati Tuhan, kalau dulu tolong, sekarang pun dia bisa tolong. Mereka mulai perhatikan firman Tuhan. Dan yang kelima, mereka mulai taat, menaati pemimpin rohani yang Tuhan tunjuk. Inilah kelima hal yang akan saudara dan saya perlu kerjakan di masa-masa sukar. Maka engkau akan melihat sesungguhnya di masa-masa sukar ini ada loh tuntunan Tuhan. Untuk membawa kita keluar sebagai pemenang. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari saudara terkasih. Kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia selalu menolong hidupmu. Cuman seringkali engkau tidak sadar bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Itu adalah tuntunan Tuhan supaya saudara keluar dari kesulitanmu. Tuhan selalu menolong kita. Dia selalu menjaga kita. Karena firman-Nya berkata tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Jika saat ini kau sedang menghadapi masalah pergumulan. Itu adalah tuntunan Tuhan supaya engkau mengoreksi diri. Mempersiapkan diri untuk bisa maju ke depan. Dan supaya bisa maju engkau perlu bertobat. Engkau perlu berseru kepada Tuhan. Jangan kendor doanya. Jangan kendor baca firman Tuhannya. Amin. Jangan kendorkan. Jangan hanya berdoa makan pagi, makan siang, makan malam. Oh, bangun pagi, makan makan siang, makan malam. Sebelum tidur. Nah, pas 5 kan. Nah. Doa harus menjadi nafas orang Kristen. Hanya orang yang hidup yang bernafas. Hanya orang yang kerohaniannya hidup. Yang mau berdoa, senang berdoa. Kuatkan hatimu. Sekalipun engkau belum melihat jalan keluar. Tetap percaya. Perhatikan firman Tuhan dan taati pemimpin rohanimu. Maka saya percaya sebagaimana bangsa Israel mengalami kemenangan. Saudara dan saya pun akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini. Selalu menjagaku. selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku.
Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Belajar bersyukur apapun pergumulan. Bersyukur, bersyukur, sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Tangannya selalu ada menolongmu. Dia selalu menuntunmu di masa-masa yang sukar. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Bersyukur, bersyukur. Katakan haleluya. Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan selalu menolong kita, selalu menolong kita. Apapun masalah kita, Dia selalu menjaga kita. Dia menyertai kita sekalipun mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan. Saudara sedang berada di tengah-tengah kesukaran. Ingat firman Tuhan berkata Dia Allah Immanuel. Dia menyertai. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Matanya selalu tertuju padamu. Mari lakukan apa yang Dia perintahkan. Bukan karena senang hati Dia memberikan ujian. Bukan dengan senang hati Dia melihat engkau menghadapi masalah dan pergumulan. Tapi yang Dia kehendaki adalah pertobatan. Yang Dia kehendaki adalah engkau berpaling kepadanya. Berseru kepadanya. Mari kita kuatkan hati kita untuk tetap percaya kepadanya. Perhatikan firman Tuhan. Jangan tergiur dengan cara-cara dunia. Perhatikan firman Tuhan. Langit dan bumi akan runtuh, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Firman Tuhanlah yang kekal. Dan mari kita mulai belajar tunduk kepada pemimpin rohani kita. Karena dialah orang yang diurapi Tuhan untuk menuntun saudara dan saya keluar dari jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh ditaburkan pada hati yang subur. Sehingga firman itu benar-benar boleh berakar dalam hidup setiap kami. Boleh bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Inilah segala doa permohonan kami kepadamu. Agar kami dapat keluar di masa-masa yang sukar seperti ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua diberkati bersama dengan saya katakan. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, untuk persembahan bagi jemaat bisa diberikan saat nanti pulang di kotak yang berwarna coklat di belakang. Tetap menjaga jarak, jadi nanti jangan berdempet-dempetan. Dan untuk jemaat yang menyaksikan ibadah di rumah bisa memberikan persembahan di layar yang tertera. Baik. Kita akan doa syafaat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Naikkan syukurku buat hari yang baru. Tak habis-habis kasih dan rahmat.
Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami, yang tak pernah tinggalkan kami apapun keadaan kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu bersehati berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat kota kami, kota Malang Tuhan. Pemulihan terjadi atas bangsa dan kota kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memelihara bangsa kami. Engkau Allah yang memberkati bangsa kami. Engkau Allah yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan, baik ekonomi, keamanan bangsa kami Tuhan. Engkau juga menyehatkan bangsa kami Tuhan. Pandemi yang ada Tuhan boleh segera berlalu atas bangsa kami Tuhan. Rencana-rencana pemerintah yang ada untuk memberantas pandemi ini Tuhan, Kau berkati, Kau lancarkan semua Tuhan. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa atas bangsa dan kota kami Bapa. Kau berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden sampai jajaran yang paling bawah Tuhan. Kau memberkati mereka, Kau berikan hikmat-Mu sehingga boleh Tuhan mengambil keputusan-keputusan terbaik buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja kami GBI Kairos di Malang ini, juga GBI Kairos Kepanjen Tuhan. Tuntunan-Mu nyata atas gereja kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan gereja kami, apapun menjadi kebutuhan gereja kami, kami percaya Engkau Allah yang sudah menyediakan bagi kami Tuhan. Ibadah-ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang luar biasa. Ada nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat boleh menerima kelegaan daripada Tuhan. Umat-umat menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Kau berkati juga Bapak Gembala Tuhan di tempat ini, juga Bapak Pangeran Gembala di Kepanjen Tuhan. Kau memberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, hikmat, penyertaan daripada Tuhan mengalir atas beliau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati keluarganya. Keluarga ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi para jemaat-Mu, bagi orang-orang, bagi komunitas yang ada Tuhan. Bahkan hidup mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan penyertaan-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan bersama-sama. Ulanglah terima berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan di bagianmu sekaliannya. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan, suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu diberkati Tuhan semuanya. Berkat ini yang bagi bagianmu, diberkati pekerjaan tanganmu oleh Tuhan, diberkatilah keluar masukmu, diberikan kesehatanmu oleh Tuhan, dan apabila dijumpai tangan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekali lagi juga kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang akan berada dalam hati pikiranmu, sehingga di masa-masa sulit seperti ini engkau mampu bersyukur, engkau mampu punya pengharapan, yang percaya Tuhan Kau kuatkan kami semuanya. Dan biar juga tuntunan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.